Kekaisaran Swallow adalah sebuah negara pendatang yang menguasai benua dan juga kerajaan seperti Kekaisaran Avalon. Dan kini Kekaisaran Swallow memiliki satu masalah, yaitu kemerdekaan Kerajaan Tron. Karena Kerajaan Tron adalah bagian dari Kekaisaran Swallow. Nampaknya Kerajaan Tron ingin lepas dari menjadi bagian dari Kekaisaran, yang membuat hal itu kini menjadi perdebatan. Duke Alsma menyarankan agar dirinya yang akan pergi menuju Kerajaan Tron untuk menghancurkan pasukannya. Dirinya tidak takut bahkan jika harus menghadapi Duke Agnus dan Jane Sebastian sekalipun. Di sini sang Perdana Menteri yang bernama Gandar mengingatkan kalau Duke Alsma telah melupakan satu orang, yaitu Lucifer. Karena Lucifer merupakan salah satu anggota Nine Star di Kekaisaran Avalon. Yang dimana kekuatan Nine Star sendiri sangat kuat untuk dihadapi oleh Kekaisaran Swallow saat ini. Mendengar hal itu membuat Duke Alsma kesal dan mengatakan kalau dirinya kuat dan bisa menghadapi hal itu. Sang Kaisar Swallow menyuruh mereka untuk berhenti berdebat dan menyuruh Duke Alsma untuk jangan sombong. Walau Duke Alsma memang kuat, jika dirinya kalah maka akan menjadi kerugian bagi Kekaisaran dan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi. Di sini akhirnya kita tahu nama dari sang Kaisar Swallow yang bernama Verona Belgrace, yaitu nama keluarga yang sama dengan Razia dan juga anak. Kini sang Kaisar Verona lebih memilih untuk mendengarkan pemikiran dari Perdana Menteri Gandar. Dan Perdana Menteri Gandar menjelaskan selama Kekaisaran Avalon dan Hubble tidak mengambil suatu tindakan, maka kerajaan lain juga tidak akan ikut bergerak. Paling tidak mereka hanya keberatan dan ikut menonton. Khususnya kerajaan Hubble karena saat ini mereka sedang sibuk dengan pemilihan paus berikutnya, yang pastinya mereka tidak akan memperhatikan masalah di Kerajaan Tron saat ini. Dan sesuai dugaan Kaisar Verona dan juga Gardan, kalau Kekaisaran Avalon pasti akan ikut campur dalam masalah ini, yang membuat sang Kaisar sekarang menyuruh semuanya untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah dan bersiap untuk menuju pertempuran kapanpun. Dan kini pertemuan berakhir. Di sini sang Kaisar bertanya kepada Marco apakah yang menjadi poros masalah di Tron adalah orang itu. Dan Marco menjelaskan kalau hal itu benar, tapi orang itu belum menunjukkan dirinya. Orang itu yang dimaksud oleh Kaisar Verona dan Marco adalah sang kenaik yang bernama Uravis. Sang Kaisar berpikir apakah dirinya salah menambahkan kedamaian dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Dan Marco menjawab kalau kedamaian dan kebahagiaan hanya dapat dipertahankan oleh kekuatan, yang membuat sang Kaisar memikirkan kalau dirinya harus menjadi kuat demi rakyatnya. Sekarang kini Agarets yang menemui Astur, menyuruhnya untuk menjauhi Circle Academy bernama Araxia, karena Astur akan terlibat dalam bahaya. Joshua menanyakan apakah Agarets takut dengan Circle di Akademi, atau dirinya takut sesuatu akan terjadi pada kakakmu juga. Di sini Agarets terkejut karena ternyata Astur sudah tahu mengenai kejadian kakaknya. Joshua menyuruh Agarets untuk tidak lari dan menghadapi rasa takutnya, agar Agarets tidak hidup dalam pelarian. Mendengar hal itu membuat Agarets mengatakan semuanya. Dirinya takut dengan Circle Araxia karena pemimpin kelompok tersebut adalah Veron Zenvilas, salah satu anak dari ke-12 keluarga bangsawan. Setelah Agarets menyebutkan hal itu, akhirnya Joshua tahu dalang dari ini semua. Karena dari awal tujuannya adalah mencari tahu informasi langsung dari Agarets, yang membuat Joshua mengatakan kalau ini akan berakhir dengan mudah. Seketika itu juga Joshua pergi meninggalkan Agarets. Sekarang kita beralih ke Pangeran Veron, yang sedang melakukan rapat eksekutif bersama anggotanya. Di sini semua anggota dikumpulkan oleh seseorang yang bernama Natasha Moonbroy karena ada suatu kepentingan. Dan salah satu eksekutif bernama Geon Dun Cromwell mengatakan kenapa kini Natasha sangat terburu-buru untuk melakukan rapat. Pangeran Veron menjelaskan masalah utama di sini adalah mengenai Astur Van Venderick, karena dari yang didengarnya Amaru kalah melawan Astur tanpa melakukan perlawanan. Natasha dan Geon yang mendengar hal itu tidak percaya, karena mungkin Amaru kalah karena dirinya sedang sial. Tapi Pangeran Veron menyuruh keduanya untuk jangan menganggap enteng Astur, karena dirinya juga pernah menerima pukulan darinya. Yang membuat Geon dan Natasha sangat terkejut,
dan berpikir mungkin saja Astur adalah orang kekaisaran yang bersembunyi, karena rumornya Astur memiliki hubungan dengan pangeran keempat. Di sini Natasha berpikir lebih baik untuk membawa Astur untuk bergabung dengan Circle Arasia dan mencoba untuk memanfaatkannya. Tapi Pangeran Perron yang mengetahui hal itu tidak mengizinkannya dan marah mengucapkan kalau dirinya akan memberikan pelajaran kepada Arthur karena telah berurusan dengan dirinya dan akan membuatnya sama seperti Smash Gundoglas, yaitu kakaknya Agareth. Kini Joshua dipanggil ke ruang kepala akademi. Joshua berpikir mungkin ini karena masalahnya dengan Amaru. Dan di saat Joshua masuk ke dalam, dirinya ternyata bertemu dengan sosok bertopeng. Orang yang mirip seperti yang kita lihat berbincang dengan Anna sebelumnya. Tapi kali ini pria bertopeng itu berbeda. Di sini tugas sosok pria bertopeng itu adalah untuk menyampaikan perintah dari sang Kaisar Avalon dan memperkenalkan dirinya sebagai organisasi langsung di bawah sang Kaisar yang disebut Black Wind Organization. Mendengar nama itu mengingatkan Joshua dengan temannya, yaitu sang Raja Asasin. Sang Raja Asasin memberitahukan Joshua kalau organisasi Blackwing adalah organisasi yang selalu mengikuti perintah Kaisar, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Sekarang pria bertopeng itu mengatakan pesan dari sang Kaisar yang mengatakan, "Kau menolak surat dari Pangeran keempat dan ingin mengikutiku. Kalau begitu sesuai keinginanku, aku akan senang kalau kau bergabung ke Ordo Imperial Knights secepatnya. Jika perlu, aku akan menuliskan surat rekomendasi untukmu. Tapi jika kau masih menolak, aku akan membeberkan rencanamu mendaftar ke akademi." Pria bertopeng mengatakan kalau keputusan sang Kaisar itu mutlak. Akan lebih baik bagi Joshua untuk mengunjungi kekaisaran secepatnya, dan masalah akademi akan diurusnya. Jika kalian ingin tahu siapa sosok pria bertopeng ini adalah Jaken, orang yang menyampaikan pesan kepada sang Kaisar Avalon sebelumnya. Setelah pertemuan Joshua dengan pria bertopeng, kini Joshua berpikir kalau sang Kaisar memiliki kepribadian yang unik, dan Joshua kini pergi ke kelasnya. Di suatu tempat, kini Ikarus sedang dipukuli habis-habisan oleh Paul, yang membuat Ikarus tidak berdaya. Di sini Agareth mencoba untuk menghentikan tindakan Paul menyakiti Ikarus. Tapi kini dirinya berdua telah dikepung oleh perkumpulan Circle Arasia, yang membuat Agareth mengatakan apa kesalahannya pada mereka semua. Di sini Keon menjelaskan kalau sebelumnya Agareth salah memilih kakaknya, dan sekarang Agareth salah memilih kawan, karena mereka berdua telah berurusan dengan Circle Arasia. Tujuan Pangeran Perron membuli Ikarus dan Agareth adalah untuk menjadikan mereka berdua sebagai sandera agar Astur segera datang. Dan Pangeran Perron mengatakan apa yang dilakukannya sekarang sama seperti sebelumnya, yang membuat Agareth ingat dengan masa lalunya. Orang yang membuat Simes atau kakaknya Agareth dikeluarkan adalah Circle Arasia dan juga Pangeran Perron, yang membuat dirinya ingat dengan perkataan Joshua agar tidak melarikan diri lagi. Sekarang Agareth mulai menyerang Pangeran Perron sekuat tenaga dan dirinya tidak memilih lari. Tapi semua itu sia-sia dan dirinya kini dihajar oleh Paul. Kini Ikarus mengatakan kalau Pangeran Perron sangat menyedihkan karena dirinya tidak dapat mengalahkan satu orang saja dan menjadikannya sebagai seorang sandera. Menanggapi hal itu, kini Pangeran Perron datang ke hadapan Ikarus. Tiba-tiba dirinya menendang Ikarus dan mulai menyerangnya, dan mengatakan kalau yang kuat akan selalu memangsa yang lemah. Dan Pangeran Perron menyerang Ikarus secara bertubi-tubi dan melontarkan kalimat kasarnya. Di sini semua bangsawan yang terpaksa ikut hanya bisa terdiam melihat kejadian itu terjadi di depan matanya. Sedangkan Agareth ditahan oleh Paul agar dirinya tidak dapat menolong Ikarus. Sekarang muncul Joshua dengan tiba-tiba, mengatakan kalau Perron kali ini telah melanggar janjinya serta menyandra teman-temannya. Tindakan itu jauh lebih buruk dari yang lainnya dan merupakan sebuah dosa. Dan sekarang Pangeran Perron harus menebus dosa-dosanya. Pangeran Perron yang mendengar itu menyuruh Astur untuk berhenti bergerak, mengancam kalau dirinya akan menghancurkan keluarga Ikarus dan Agareth dan membuatnya dikeluarkan dari akademi. Di sini Gion menganggap tindakan Joshua adalah hal yang bodoh, karena sekarang di depannya ada 3 keluarga bangsawan besar yang mendukung Pangeran Perron.
dan mengatakan kalau tindakan mereka semua hanya dapat dihentikan oleh kedua belas besar keluarga bangsawan, termasuk keluarga Agnus dan Trembelin. Sekarang Pangeran Veron ingin menunjukkan kekuatan daun ringnya dan mengatakan kenapa Astur mengembalikan cincinnya, padahal dirinya bisa kalah jika Astur mengambil cincin tersebut. Tapi Astur hanya menanggapinya dan mengatakan, kalau aku tidak hobi dengan hobi sampah kalian. Kini Pangeran Veron menuangkan suatu cairan ke daun ringnya, mengatakan kalau daun ring adalah sebuah item yang lebih hebat dari yang Astur ketahui. Setelah cincin itu terkena cairan, tiba-tiba muncul ledakan yang kuat. Dan kini Pangeran Astur muncul dengan sosoknya yang menggunakan full armor kenaik keluarga Vilas. Dan dirinya akan menunjukkan kebodohan Astur karena telah berurusan dengan dirinya. Di sini Coen menjelaskan kalau daun ring yang digunakan oleh Pangeran Veron adalah daun ring rank B yang diaktifkan melalui cairan. Dan wujud armornya sangat mencolok, yang membuat Gwen ingin meminta dibeliin cincin daun ring baru kepada bapaknya. Natasha mengatakan kalau itu mustahil, karena daun ring rank B saja bisa mencapai jutaan gold untuk satuannya. Pangeran Veron mengatakan kalau Astur mengingatkannya dengan si Meskun Douglas, orang yang suka ikut campur dan memberontak, yang memiliki tujuan untuk mengubah akademi. Tapi pada akhirnya, kini Joshua akan merasakan hal yang sama seperti si Mes. Joshua tiba-tiba maju ke depan yang membuat Pangeran Veron kembali mengancamnya. Kini Astur mengatakan jika tempat ini ditentukan oleh kekuatan keluarga yang mengatur segalanya, maka dirinya adalah orang yang terkuat. Kini Astur mengeluarkan cincin daun ringnya, yang membuat semua orang terkejut, khususnya Pangeran Veron. Tidak menyangka kalau Astur juga memiliki cincin daun ring. Seketika itu juga terjadi ledakan perubahan, dan Joshua mengatakan aku juga akan menunjukkan padamu kekuatan yang kau banggakan itu. Kini Joshua keluar dengan sosok barunya menggunakan armor penyihir keluarga Agnus. Dan Pangeran Veron bergetar terkejut melihat pola pada jubah Astur, mengatakan bagaimana orang sepertimu memakai armor berpola seperti itu, yaitu simbol dari keluarga Duk Agnus. Semua orang yang melihat hal itu terkejut karena melihat lambang Duk Agnus yang membuat Gion mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Terlebih lagi Babel von Agnus kini sudah lulus, yang membuat Gwen menyimpulkan kalau orang yang sedang berhadapan dengan Pangeran Veron adalah seorang jenius dari keluarga Duk Agnus. Di sini Astur melontarkan kata-kata Pangeran Veron sebelumnya. Kau bilang sebuah keluarga menentukan segalanya di akademi. Dan Joshua memperkenalkan dirinya sebagai Joshua von Agnus dan mengatakan seberapa tinggi posisi keluarga Duk Agnus di tempat ini. Mendengar hal itu membuat Pangeran Veron menjadi ciut dan meragukan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba Natasha menyela pembicaraan Joshua, mengatakan kalau ada kesalahpahaman di sini dan dirinya berpura-pura tahu kalau Astur adalah Joshua. Tiba-tiba Joshua membentak Natasha karena dirinya tidak sedang bertanya kepada Natasha, dan mengatakan apa kalian pikir aku akan memaafkan tindakan kalian semua? Karena mereka telah menganggap enteng nyawa seseorang. Semua orang kini terkena aura dari Joshua, dan Gwen meminta Joshua untuk berhenti dan mengancam kalau dirinya akan dimusuhi keluarga lain jika melakukan hal itu. Tapi Joshua mengatakan balik, apakah dirinya sanggup untuk dimusuhi oleh keluarga Duk Agnus? Yang membuat kini Gwen hanya bisa terdiam karena pastinya dirinya akan dilengsarkan dari ahli waris jika dirinya bermusuhan dengan keluarga Duk Agnus. Kini Joshua menyuruh semua orang untuk pergi, karena urusannya kali ini adalah hanya untuk kepada orang-orang yang menyakiti temannya. Seketika itu juga membuat semua bangsawan lain pergi dan meninggalkan Circle Arasia, karena takut dengan kekuatan keluarga Duk Agnus. Sedangkan kini Pangeran Veron hanya bisa kesal dan marah-marah melihat perkumpulannya pergi meninggalkannya. Joshua kini muncul di belakang Veron menyuruhnya untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena ini adalah hari di mana Arasia menghilang dari akademi. Di sini Pangeran Veron ketakutan melihat Joshua mengeluarkan senjatanya yang sudah dilapisi oleh aura, memohon agar Joshua mengabaikan dirinya kali ini saja. Tapi Joshua mengatakan kalau dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Kini Joshua menyerang Veron dengan sekali serangan, yang membuat Pangeran Veron terpental jauh ke belakang dan berakhir pingsan.
Dan karena hal itu juga, armor yang dikenakan Pangeran Veron kini ikut hancur. Sekarang Joshua menyuruh Gwen dan Natasha untuk membawa pergi Pangeran Veron dari hadapannya. Dan sebelum pergi, Gwen mengatakan kalau penerus resmi Duke Agnus adalah Babel von Agnus. Dan faktanya seperti itu. Gwen berani mengatakan hal itu karena faktanya hanya seorang penerus yang bisa menggunakan cincin daun ring. Dan kini mereka bertiga pergi. Agaret dan Ikarus kini datang ke Joshua, menanyakan kenapa keluarga Duke Agnus datang ke akademi. Tapi Joshua mengatakan kalau itu adalah sebuah rahasia. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Joshua meminta maaf kepada Ikarus dan Agaret karena dirinya mereka berdua harus mengalami kejadian ini dan menanyakan kondisi mereka berdua. Melihat sikap Ikarus yang biasa saja dan tidak terkejut membuat Joshua mengatakan apakah Ikarus sudah tahu tentang dirinya yang berasal dari keluarga Duke Agnus. Ikarus menjelaskan dari awal dirinya sudah merasa aneh dengan keluarga Fenderik, seorang bangsawan yang jatuh yang tiba-tiba saja memasuki akademi. Dirinya sudah mengecek dari semua orang, hanya Astur seorang yang dengan latar belakang keluarga yang terjatuh, yang membuat Ikarus berpikir kalau Joshua sengaja menyembunyikan identitasnya. Joshua yang melihat Ikarus hanya bisa berpikir kalau Ikarus benar-benar orang yang sedang dicarinya, seseorang yang layak disebut sebagai ahli strategi terbaik. Joshua yang tersenyum membuat Ikarus menanyakan apa yang dilihat oleh Joshua. Dan Joshua malah menggombal mengatakan kalau dia sedang melihat mata Ikarus. Karena Ikarus memiliki mata yang indah. Seketika itu juga membuat Ikarus ngeblus malu-malu dan bingung. Oke, ceritanya sampai di sini. Karena jika dilanjutkan maka ceritanya akan berhenti di tengah pertarungan. Yang dimana di next video berikutnya akan ada pertarungan epik yang menanti Joshua. Maka dari itu ceritanya kita hentikan sampai sini dulu. Oke, itu dia pembahasan alur cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan komen videonya agar Jimmy semangat untuk membahas videonya 2 hari sekali. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Sehat selalu. Bye-bye.